Madinah kala itu diambang kehancuran, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, yaitu strategi perang. Bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya kalah jauh, bisa memenangkan perang ini? Dan apa rahasia dari lubang raksasa yang mampu melindungi seluruh kota? Mari kita telusuri kisah penuh strategi, pengkhianatan, dan keajaiban dari perang Khandaq. Assalamualaikum sahabat cerita Islami. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Yang udah subscribe semoga melimpah rezekinya dan masuk surga. Setelah dua pertempuran besar, Perang Badar dan Uhud, kaum Quraisy di Mekah menyimpan dendam yang mendalam terhadap umat Islam di Madinah. Mereka merasa terhina atas kekalahan di Badar dan melihat kekuatan muslimin yang terus berkembang sebagai ancaman nyata bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Inilah yang menjadi titik awal dari rencana besar kaum Quraisy yang dikenal sebagai pasukan Ahzab atau pasukan sekutu. Tidak hanya kaum Quraisy, tetapi mereka juga merangkul sekutu dari suku-suku Arab lainnya, termasuk Bani Ghatafan dan sisa-sisa pengikut Yahudi Bani Nadhir, yang sebelumnya diusir dari Madinah karena persekongkolan mereka. Dengan aliansi ini, jumlah pasukan yang mereka kumpulkan menjadi lebih dari 10.000 orang, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyerang satu kota kecil. Ketika berita ini sampai ke Rasulullah, keadaan di Madinah menjadi tegang. Umat Islam yang hanya berjumlah sekitar 3.000 orang tahu bahwa mereka tidak mungkin menghadapi kekuatan besar ini dengan cara biasa. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk memikirkan taktik pertahanan terbaik demi melindungi Madinah. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti, namun iman dan kebersamaan menjadi pegangan mereka di tengah ancaman yang semakin mendekat. Ketika seluruh Madinah berada dalam ketegangan menanti serangan besar, muncul seorang sahabat yang membawa ide baru dan revolusioner. Salman Al-Farisi, seorang muslim yang berasal dari Persia, menyarankan strategi pertahanan yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya, membangun parit besar untuk melindungi kota dari serangan musuh. Di tanah asalnya, Persia, Salman pernah melihat strategi ini digunakan untuk menghalangi pasukan berkuda dari mencapai target mereka. Ini adalah taktik yang sulit ditembus dan terbukti efektif dalam banyak pertempuran besar. Nabi Muhammad, yang selalu terbuka terhadap saran dan ide baru, menerima usul Salman dengan penuh antusiasme. Rasulullah langsung mengarahkan kaum muslimin untuk menggali parit di bagian utara Madinah, sisi kota yang paling rentan terhadap serangan karena tidak terlindungi oleh pegunungan. Parit ini akan menjadi penghalang utama yang menahan laju pasukan musuh. Setiap muslim, tanpa memandang status atau kedudukan, turut serta dalam pengerjaan parit ini. Pekerjaan itu sangat berat. Cuaca di Madinah yang panas dan gersang, ditambah dengan kekurangan makanan, membuat penggalian parit menjadi ujian yang sangat sulit. Namun, semangat kaum muslimin tetap tinggi. Rasulullah sendiri terlibat langsung, membantu menggali parit bersama para sahabatnya. Pada suatu saat, ketika sebuah batu besar tak dapat dihancurkan, Rasulullah menghancurkannya dengan sekali pukul, memancarkan cahaya yang disebutkan sebagai tanda akan datangnya kemenangan. Di sepanjang parit, kaum muslimin menggali dengan sekuat tenaga, membangun pertahanan yang sulit ditembus oleh pasukan berkuda. Parit ini bukan hanya sekadar strategi pertahanan, tapi juga lambang persatuan dan pengorbanan kaum muslimin. Mereka bekerja siang dan malam, meski dalam kondisi lapar dan kelelahan, menunjukkan keteguhan iman mereka dalam menghadapi ancaman yang luar biasa besar. Ketika pasukan Ahzab tiba di depan kota Madinah, mereka terkejut dengan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebuah parit besar membentang di sisi utara kota, menghalangi mereka untuk menyerbu langsung. Taktik yang tak terduga ini membuat mereka kebingungan, sebab pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya tidak terbiasa menghadapi pertahanan seperti ini. Madinah, yang seharusnya mudah mereka taklukkan, kini berubah menjadi benteng yang hampir mustahil untuk ditembus. Pasukan musuh berusaha keras menemukan celah di sepanjang parit, namun kaum muslimin berjaga ketat di setiap titik. Siang dan malam, para sahabat bergantian menjaga parit sambil mempertahankan posisi dengan panah, tombak, dan segala yang mereka miliki. Cuaca dingin yang menusuk tulang, ditambah dengan kekurangan makanan, membuat keadaan menjadi semakin berat. Rasa lapar mencekam, hingga Rasulullah sendiri mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar, memberikan contoh ketabahan kepada para sahabat. Namun,
Ancaman dari luar hanyalah sebagian dari tantangan yang mereka hadapi. Pengepungan yang berlangsung hampir 1 bulan membuat kaum muslimin mulai kelelahan. Kondisi mental mereka diuji, dengan rasa takut dan kecemasan yang menyelimuti mereka setiap hari. Setiap saat mereka tahu bahwa musuh dapat saja menemukan cara untuk menerobos parit, dan jika itu terjadi, keselamatan Madinah akan terancam. Di sisi lain, pasukan Ahzab yang terhalang oleh parit mulai putus asa. Mereka mencoba beberapa kali untuk menyeberang, tetapi setiap kali mereka mendekati parit, pasukan muslim yang berjaga di sisi lain sudah siap menghadang mereka. Beberapa prajurit Quraisy yang berani mencoba menerobos berhasil ditembak mundur oleh kaum muslimin, yang dengan cekatan mempertahankan pertahanan mereka. Namun demikian, pertempuran tetap berlangsung sengit, dengan panah yang melesat dan serangan sporadis dari pasukan musuh. Mereka mencoba berbagai cara, namun parit yang dibangun dengan penuh semangat dan kerja keras kaum muslimin menjadi penghalang yang tidak mudah dilalui. Semakin lama pengepungan berlangsung, semangat kaum muslimin juga diuji. Mereka berusaha bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatan iman dan kepercayaan pada pertolongan Allah. Di tengah pengepungan yang berlangsung sengit, terjadi momen yang mendebarkan di garis depan pertahanan Madinah. Amr bin Abdu'ud, seorang pejuang tangguh dari Quraisy yang terkenal dengan kekuatannya, berhasil menemukan celah pada parit yang dijaga ketat. Dengan keberanian yang luar biasa, Amr melompati parit dan berdiri di tanah Madinah, menantang kaum muslimin untuk bertarung 1 lawan 1. Amr bukan sembarang prajurit. Dia adalah pendekar yang ditakuti di Jazirah Arab, bahkan disebut sebagai singa Quraisy. Rekam jejaknya dalam pertarungan membuat banyak orang gentar hanya dengan mendengar namanya. Ketika Amr memekikkan tantangannya, gemuruh suaranya terdengar di seluruh medan perang, membuat para sahabat merasa gentar. Siapa yang berani melawan prajurit hebat ini? Seorang pemuda gagah berdiri dari barisan kaum muslimin. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah dan sahabat setia yang terkenal dengan keberaniannya. Ali dengan tegas meminta izin kepada Rasulullah untuk menghadapi Amr, namun Nabi awalnya memintanya mempertimbangkan kembali. Ini bukanlah pertempuran biasa, dan risiko yang dihadapi sangat besar. Tetapi Ali tetap teguh. Dengan izin dari Rasulullah, ia maju dengan penuh keyakinan menuju medan duel. Suasana di sekitar parit mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Ali dan Amr, 2 prajurit yang siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Ketika Amr melihat bahwa yang datang melawannya hanyalah seorang pemuda, dia meremehkan Ali dan bertanya apakah ia tidak memiliki orang yang lebih layak untuk melawannya. Namun, dengan keberanian dan kepasrahan penuh kepada Allah, Ali menjawab dengan tenang, memperlihatkan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Amr yang jauh lebih berpengalaman dan bertubuh besar berusaha mengalahkan Ali dengan serangan-serangan kuatnya. Ali bergerak lincah, menghindari serangan demi serangan sambil mencari celah untuk melawan. Dalam duel yang penuh ketegangan ini, Ali akhirnya berhasil menebas Amr dengan 1 pukulan yang telak, membuat musuh tangguh itu roboh di tanah. Di tengah pengepungan yang semakin menekan, kaum muslimin menghadapi ancaman baru yang datang dari tempat tak terduga, pengkhianatan Bani Quraisyah. Bani Quraisyah adalah salah satu suku Yahudi di Madinah yang sebelumnya terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun, di tengah-tengah pengepungan, mereka diam-diam memutuskan untuk bersekutu dengan pasukan Ahzab, berharap dapat menjatuhkan Madinah dari dalam. Keputusan Bani Quraisyah ini mengguncang kaum muslimin. Mereka yang sudah terkepung oleh pasukan besar dari luar kini harus menghadapi ancaman baru dari dalam kota. Situasi semakin genting, rasa waspada dan cemas semakin memuncak di antara kaum muslimin. Tetapi Rasulullah tidak gentar. Dengan ketabahan dan kecerdasan strateginya, beliau mengatur pertahanan ganda untuk mengantisipasi serangan dari kedua arah, tetap menjaga semangat dan persatuan kaum muslimin di tengah situasi yang kritis ini. Setelah berminggu-minggu dalam kondisi pengepungan dan tekanan dari berbagai arah, kaum muslimin akhirnya melihat tanda-tanda pertolongan Allah yang tak terduga. Dalam kegelapan malam, badai angin yang dahsyat tiba-tiba melanda perkemahan pasukan Ahzab. Angin kencang itu merobohkan tenda-tenda mereka, memadamkan api unggun, dan membuat mereka tak lagi sanggup bertahan. Suasana kacau, dan kepanikan menyebar di antara pasukan musuh.
Allah menurunkan bantuannya tepat ketika kaum muslimin berada di ujung kelelahan. Pasukan Ahzab yang besar dan penuh keyakinan akhirnya mundur dengan kekalahan tanpa pernah benar-benar menerobos pertahanan Madinah. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga tanda nyata akan kekuatan iman dan bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Pengepungan berakhir, dan Madinah selamat. Perang Khandaq mengajarkan kita tentang keteguhan iman, persatuan, dan pentingnya strategi dalam menghadapi ancaman. Dalam kondisi terdesak dan di bawah pengepungan besar, kaum muslimin tidak hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan kekuatan persaudaraan yang luar biasa. Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari kekuatan fisik, melainkan dari keteguhan hati dan kesabaran. Perang ini mengingatkan kita bahwa dengan iman dan kebersamaan, setiap ujian dapat dihadapi dan setiap ancaman dapat dilewati. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu teguh dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan.